Menanyakan dari latar belakang acara ini diselenggarakan itu apa ya Pak? Latar belakang ini diselenggarakan dalam rangka pertama saya silaturahmi dengan teman karena saya dicalonkan dari Legislatif Bali. Saya juga belum tahu banyak tentang partai ini. Jadi saya memperkenalkan diri dan kita sama-sama berjuang. Yang kedua adalah kolaborasi antara Malianis, saya kan ketua DPW Jawa Barat, Malianis dengan partai umat yang ada di Kota Bogor. Ini kolaborasi karena untuk menambah perolehan suara dari Malianis, karena kan partai umat juga sudah berkomitmen ya ketuanya untuk bersatu dengan Anies Baswedan. Itu latar belakang. Yang ketiga adalah saya juga ingin meluruskan jalan untuk menciptakan keadilan. Jadi kan yang ini hampir sama dengan slogannya antara Pak Anies dengan Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Anies luruskan jalan dan raih keadilan, hadirkan keadilan. Kalau Partai Umat tolak kezaliman, silakan keadilan. Dengan dua-duanya sama. Jadi itu. Jadi kita ingin mencoba meluruskan jalan yang sudah oleh pemerintah berbelok-belok. Misalnya kita sudah kritisi ya bagaimana kalau kemarin itu mobil, nah ini mobil listrik itu sebaiknya bukan untuk personal tapi untuk pabrik transportasi ya. Yang kedua, kita sebagai milenialis itu menjaga, karena persoalannya apakah upaya-upaya penjagalan ini dilakukan sebelum Anies jadi presiden, dilakukan penjagalan dengan berbagai macam. Ada saya tulis, nanti tulisannya ada. Apakah sampai di situ? Nah ternyata kalau menurut hemat saya, menurut analisis tidak. Dia akan terus dijegal sampai mungkin kepresidennya terganggu. Ini contoh ya yang sudah terjadi ketika dia menjadi di DKI. Ya, penjagalan itu kan terus berbagai macam. Ya seperti survei juga ditempatkan, dipromosikan nomor 3. Tapi pada akhirnya kan kenyataan membuat survei itu menjadi tidak berguna karena Anies menang. Nah, kemenangan itulah yang mengeliminir daripada survei-survei yang telah dilakukan oleh surveyor Korsel yang menurut saya tidak akurat ya, karena mungkin pendanaannya kan tidak terus terang. Dari mana yang mendanai survei itu? Ya kan? Apakah kalau didanai oleh seseorang calon atau satu bakal calon, ya tentu dia tidak akan berani atau menjadikan calon itu jadi posisi nomor 3. Gitu. Oh baik Pak. Yang terakhir Pak, closing statement Pak tentang pentingnya umat Islam untuk berpolitik. Ya begini ya, sering umat Islam itu dikatakan harus non politik. Itu kan buat mereka yang sekuler, Islamifobia, ya kan, yang melihat Islam identik dengan teroris. Tapi tidak itu dong, di dalam umat Islam, tadi sudah saya katakan dalam pidato saya, rahmatan lil alamin, dalam bingkai konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu rahmatan lil alamin kan bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua kalangan beragama. Bahkan di Papua, di mana kan banyak yang ketua-ketuanya adalah orang bukan muslim. Nah itulah makanya muslim menurut saya harus berpolitik, tetapi di dalam jalur yang benar, yaitu jalurnya ya partai politik. Apa dilarang orang Islam menurut konstitusi ikut berpolitik? Kan tidak. Izin Pak, kalau yang kira-kira kalau orang yang betul-betul dia tekun dengan agama Islam, lalu mereka itu selalu difitnah
dia sebagai apa namanya teroris, itu kenapa? Ya itu salah, Islamofobia yang selalu Islam itu diidentikan dengan teroris. Tidak. Coba kita pelajari lagi, yang saya mungkin bukan orang kiai ya, tapi kalau kita pelajari itu Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi kalau kita rajin sholat, berpuasa itu ya nggak bisa. Tapi sekarang ini ada stigmatisasi. Seperti mungkin sekarang di stigma bahwa Partai Umat adalah partai identitas. Identitas is Islam buat mereka. Identitas is radikal buat mereka yang mengecap atau yang melegalisasi bahwa Islam itu adalah identitas. Menurut saya tidak. Apa tidak ada yang radikal di partai atau di agama Hindu, agama Kristen, apa tidak ada yang radikal? Ada banyak contoh. Apakah negara juga tidak bisa berbuat radikal? Ketika Habib Rizik dikejar-kejar kemudian ada yang mati, itu radikal. Ya, state radikalisme. Kalau buat saya itu. Jadi Islam harus berpolitik biar dia tidak terpinggirkan. Amar ma'ruf nahi munkar, kan begitu. Ya, berarti pada dasarnya umat Islam wajib berpolitik, yang penting politik jujur. Iya, politik sesuai jalurnya, tracknya berdasarkan konstitusi. Kita tidak dilarang untuk membuat partai politik. Ya, radikalisme tidak hanya di Islam. Radikalisme bisa di mana saja. Di Amerika aja, orang Amerika ngebunuh orang, 6 orang, berapa orang yang terbaru itu beberapa kali terjadi pembunuhan. Itu bukan orang Islam yang ngebunuh, itu kan radikalisme. Tapi memang kita wajib untuk menyadarkan mereka yang radikal itu. Banyak orang mengatakan mereka yang tahu sepotong agama, kemudian dituduh ISIS. Apakah ISIS itu dalam keadaannya kesini itu benar-benar buatan orang Islam? Itu banyak orang mengatakan itu adalah Yahudi dan Amerika. Masa ISIS takut sama Israel, dilatih sama Israel, dipersenjatai oleh Amerika? Itu kan sengaja dibuat common enemy agar semua memusuhi dan dijadikan kambing hitam. Oh, berarti sifatnya termasuk organisasi-organisasi Islam aliran keras ini adalah aliran-aliran Yahudi. Jatuhnya seperti itu ya, dari kafir ya. Ya begini, jadi ada yang diciptakan oleh mereka, kemudian dijadikan sebagai kambing hitam untuk menjelek-jelekan Islam. Kan orang bertanya, apa benar WTW itu diledakkan oleh teroris? Jangan-jangan itu di situ ada teori konspirasi, diledakkan oleh mereka sendiri untuk menghantam teroris. Nah, sekarang buktinya Taliban katanya jelek. Buktinya Taliban bisa mengusir United Army dan NATO Army kan? Ya kan? Nah, mereka balik kampung, ya kan? Itu Taliban yang sering dikatakan jelek itu. Oh ini sedikit Taliban, sedikit Taliban. Taliban itu kan hebat ya, kalau menurut saya. Hebatnya apa? Hebatnya dia bisa mengusir antara NATO dan Amerika dari bumi dan Israel. Dan dia sekarang jadi penguasa. Baik Pak, ada satu lagi pertanyaan Pak, mungkin lebih ke kontribusi para pejabat politik atau para petinggi politik untuk umat Islam di Indonesia khususnya Pak. Ya seharusnya kita tidak boleh ya Islamofobia, tidak boleh kita dijadikan negara yang sekuler karena kita menganut satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan hanya agama Islam aja. Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan, Buddha punya Tuhan. Ya tidak boleh. Boleh jadi rahmatan lil alamin dalam pengertian saya yang sederhana.
mengayomi semua masyarakat, bukan hanya Islam. Semua. Makanya saya katakan saya setuju dengan Partai Umat. Dia masih dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak keluar dari itu. Coba lihat anggaran dasar. Kan seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.